Halo, selamat pagi. Ni hao mai. Ketemu lagi kita sahabat setia Royke World Cycling. Sekarang saya berada di puncak suatu gunung di perjalanan dari Mengla menuju Jinghong di China bagian selatan, tepatnya di Yunnan Province. Saya ingin bercerita saat saya memasuki Laos. Masuk Laos tentu dari Thailand. Dari Thailand, dari pintu mana? Pintu Provinsi Chiang Rai di distrik Chiang Khong. Chiang Khong, kami menyeberangi bridge Sungai Mekong. Di border Thailand lancar semua, paspor periksa, karne semua catat, cap ya, oke, nggak ada masalah. Lalu buka palang, masuk Laos via jembatan tadi, jembatan Sungai Mekong. Tidak begitu lebar, sekitar 100-200 meter. Sungai Mekong itu memang agak coklat, mungkin ada kerusakan hutan di sebelah mana ya, atau karena dangkal, ada pendangkalan ya, musim kemarau ya. Masuk Laos, wah deg-degan masuk Laos awalnya. Jangan sampai banyak aturan lagi yang unpredictable. Tapi ternyata tidak lancar. Oh ya, sebelum ke tempat imigrasi, laporan paspor, petugas bilang, Pak, ke loket visa dulu. Oh, I'm sorry, excuse me. Saya ASEAN, negara ASEAN, Indonesia, from Indonesia. Oh ya. Oke. Tanpa visa, ya. Ya sudah, lancar masuk Laos, tepatnya di distrik Huasai. Wah, Huasai itu kota kecil. Huasai bawah pinggir Sungai Mekong sama Huasai yang atas ya. Kayak Semarang gitulah. Semarang bawah sama yang atas. Semarang Simpang 5 sama Semarang Gombel Jatingaleh. Di sana kita menginap di suatu penginapan sederhana karena masuk Laos tanggal 15 Agustus. Padahal rencana masuk China yang sebagaimana sudah disepakati dan sudah didaftarkan lewat agent tanggal 22 Agustus. Jadi kami cukup lama di Laos menunggu waktu untuk tanggal 22 Agustus itu. 2 hari di Huasai, akhirnya coba kita lihat Golden Triangle. Itu perbatasan 3 negara, Laos, Thailand, dan Myanmar. Konon kami mendapat kabar dari KBRI bahwa di Golden Triangle itu, Golden Triangle sisi Laos itu ada kota baru, kota modern, di mana investasi dominannya dari negara China. Benar, kami ke sana sekitar 60 kilo guys. Itu pas tanggal 17 Agustus. Di hari kedua kami di Huasai. Memperingati proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, kami lakukan di tengah jalan menuju Golden Triangle itu. Di pinggir sungai, Riverside. Pinggir Sungai Mekong kami merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-78 secara sederhana. Kami tidak mungkin mengerek bendera merah putih di negeri orang, takut dipersoalkan. Kami hanya menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan saja di pinggir kali itu ritualnya. Yang penting dengan semangat HUT Proklamasi Kemerdekaan ke-78 itu menambah gairah kami untuk berkeliling setengah dunia, mengabarkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negeri elok yang sangat dicintai, yang patut dikunjungi, dan lain-lain. Dan selanjutnya
Nah, saya cerita tentang Golden Triangle. Golden Triangle setelah kami tiba di sana memang luar biasa. Modern, gedung-gedung tingkat. Apartemen. Yang banyak apartemen ya. Saya menilai yang bikin ramai itu karena kasinonya. Bukan karena perkantoran atau tempat wisata yang kasino. Luar biasa. Dan memang sebagian besar pengunjungnya masyarakat dari negara China, dan masih ada 20-30% pembangunan, memang pembangunan lanjutan di sana, dan para pekerja pun banyak dari warga negara asing ya, dari China yang banyak. Akhirnya semua nuansa China di sana, makanannya, tempat hiburannya, tulisannya pun sudah dua bahasa, Lao dan China. Jadi seperti di negara China, untuk Golden Triangle. Kami bermalam di sana. Ya. Besoknya mau coba lihat zona atau daerah yang berbatasan dengan khusus Myanmar. Ya. Golden Triangle kan 3 negara. Tapi apabila kita bergerak ke utara, kan sungai Myanmar itu dia bentuk kayak menyiku ya, menyudut, letter L. Nah, di letter L itulah Golden Triangle, di pojok itu, di sudut. Kalau yang ke utara, itu adalah perbatasan antara Laos dan Myanmar. Kami telusuri itu 25 kilo. Dekat sekali Myanmarnya. Kelihatan desa-desa di Myanmar, sungguh indah. Kami penasaran karena kan harusnya kan kami melewati Myanmar rencana awal. Tapi karena konflik antara junta militer dan kelompok-kelompok sipil bersenjata di sana, jadi Myanmar tertutup. Sebenarnya tidak tertutup. Kata pemerintah Myanmar mengatakan, kami tidak melarang warga negara asing memasuki Myanmar, hanya saja kami tidak dapat menjamin keselamatannya. Wah, ngeri-ngeri sedap. Daripada kita ditawan, malu-maluin aja. Rekil mau ditawan, ada. Jangan deh. Mendingan disengat tawon daripada ditawan. Dan kami kembali ke Huasai, bermalam lagi semalam. Kami putuskan untuk segera berangkatlah tanggal 19. Kami berangkat ke perbatasan China. Dan kami jalani selama 2 hari. Hari pertama adalah rute Huasai Vientiane. Kayak nama-nama Rusia atau Eropa Timur. Vientiane. Lumayan berat. MDPL-nya 2000-an. MDPL apa? Elevation gain. Elevation gain-nya 2000 berapa? 2200 ya. Gunungnya 4, berat. Banyak tanjakan yang tidak manusiawi kemiringannya, gradiennya. Panas lagi, tapi indah, nikmati. Ya, Laos. Perjalanan itu tidak ada jalan rusak ketika itu, di hari pertama itu. Dan yang membuat saya semangat juga, anak-anak kecil pinggir jalan tuh, bye bye. Ih, saya ditembak duluan ya. Akhirnya setelah itu saya tembak duluan, bye bye. Anak-anak yang lagi mandi, lagi main kelereng, lagi apa, bye bye. Mereka keluar rame-rame keluar ke jalan, bye bye. Mereka kok bisa bilang bye bye ya? Saya cek, apa banyak bule ya lewat sini? Ternyata enggak. Cek di Strava, enggak banyak, paling 10-20 orang aja dalam setahun. Nggak nyampe 20. Kata Strava ya, sungguh akrab anak-anak itu. Orang-orang tua, saya sapa mereka dengan sabadi. Karena saya naik sepeda, saya nggak mungkin sabadi. Sabadi itu halo, Horas, selamat pagi, apa kabar? Mereka jawab, ada yang jawab, ada yang enggak. Sabadi, mereka jawab, saya balas lagi. Kopchai itu terima kasih. Terima kasih kan terima gaji. Terima kasih. Habis itu hari kedua menuju China, yaitu dari Vientiane menuju perbatasan Boten. Tulisannya benar itu dua suku kata, Boten. Tapi di peta di Google Map sudah disambung jadi Boten. Oke lah. Kadang-kadang pun di rambu-rambu sudah Boten. Kadang-kadang ada Boten, kadang-kadang Boten. Dan di hari kedua itu Vientiane menuju Boten itu ada yang menonjol. Apa tuh? Jalan rusak.
mamai, rusak di setengah jalan. Dari Viengpoka 50 km, ya kan, kami makan siang, istirahat sebentar. 50 kilo, 50 meter, 50 kilometer, 50 kilometer berikutnya, yang kedua, rusak. Ya tidak rusak rata sih, setiap 300-400 meter rusak, bolong-bolong, mulus, rusak, mulus, sampai finish 50 kilo, sampai ke Boteng. Tapi tidak apa-apa, untung saya bawa sepeda Wednesday yang gravel dan sudah ganti bannya. Hujan-hujan sedikit kena, oke. Dan tiba sampai di Boten juga masih rusak dan becek. Ternyata memang under construction ya, perbaikan jalan. Boten itu ternyata terbagi dua lagi, mirip Golden Triangle. Ternyata ada Boten khusus, Boten spesial, Boten modern kota, yaitu persis di border. Nah, Boten yang bukan kampung, Boten yang kota lama di sebelahnya. Ini masih under construction semua. Wah, jalan becek segala macam. Ya itulah fenomena variasi saya bersepeda yang ada bagus, ada jelek, ya segala macam kondisi jalannya. Selanjutnya saya akan menyeberang ke China. Pasti penasaran kan, seperti apa perjalanan saya di China selama 1 bulan. Makanya ikuti terus media sosial saya di YouTube, Royke World Cycling, di Instagram, Royke World Cycling, kemudian di TikTok, Kelabat Lover, lalu di Facebook tentu dia connect sama Instagram. Jangan lupa, bye bye, kop chai.